Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang tengah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam kondisi insya Allah sehat walafiat semuanya, dalam kondisi masih bulan Ramadan ini, dan ini adalah pertemuan mungkin terakhir sebelum Lebaran ya, karena kalau tidak salah sampai tanggal 28 nanti kuliah kita di di Semik Banjarbaru untuk nanti sebelum libur sepekan ya kalau tidak salah ya. Jadi nanti kita sekali tidak masuk kuliah ini. Mudah-mudahan nanti semuanya dalam kondisi sehat walafiat bisa masih kita dipertemukan lagi. Nah, kita sapa dulu ya. Langsung aja deh karena waktunya mungkin agak terbatas ini. Dalam artian saya sedikit membahas terkait dengan hasil UTS kemarin. Belum selesai saya cek semua untuk kelas ini. Bentar sambil saya buka presensi. Karena nanti ada yang ini. Untuk kelas yang satunya itu sudah selesai saya cek semuanya. Tapi untuk kelas ini belum, baru beberapa. Tapi saya menemukan hal-hal yang mungkin kurang bagus dalam artian nilainya dari beberapa yang sudah saya periksa hasil UTS-nya itu mungkin belum saya temukan yang jawaban itu mendekati benar gitu dari apa yang sudah ditanyakan di soalnya ya. Saya aktifkan presensinya dulu ya. Ini kelas ini. Nah, sebentar. Saya ingin tampilkan juga sebenarnya. Saya aktifkan dulu presensinya sebentar untuk kelas ini. Oke, presensinya sudah saya hidupkan. Saya masuk ke sini, ini kelas 47. Saya tampilkan sini. Saya coba share screen dulu. Baik, ini saya tidak tampilkan namanya dan NIM-nya, tapi cukup kelasnya aja dan hasilnya beberapa. Memang belum semuanya saya periksa karena memang agak repot ya memeriksa satu-satu file PDF-nya itu yang dikumpulkan. Jadi ada 3 soal kemarin yang ditanyakan, 1 terkait dengan penjelasan singkat itu ya, 2 juga penjelasan singkat. Kemudian yang ketiga adalah saya minta kemarin ada program yang saya berikan, kemudian program itu dibuat flowchart-nya. Nah, kemarin banyak juga yang bukan banyak ya, mungkin hampir semuanya di kelas sebelumnya, di kelas yang lain itu menjawabnya juga salah dalam artian yang diminta adalah program untuk menampilkan tulisan 1904 kalau tidak salah ingat ya. Kemudian itu blinking dan scanning di display segmen-segmennya. Tapi ada juga yang membuat flowchart, walaupun flowchart-nya juga agak semrawut ya, yang menampilkan angka 0 sampai 9 atau 9 sampai 0 secara berurutan gitu di scanning. Nah itu yang sekali lagi tidak sesuai dengan konteks. Yang diminta A, yang dia jawab B gitu. Nah itu juga berlanjut karena sistem copy paste dan ganti warna dan hanya ganti nama itu juga berlangsung di kelas yang satunya ya, di beberapa yang sudah saya nilai ini juga seperti itu. Tapi saya tidak tahu persis yang mana siapa orangnya, nanti yang merasa silahkan dikoreksi sendiri ya. Yang mengcopy paste punya kawannya, kemudian sebentar. Kemudian hanya mengganti warna flowchart-nya itu, atau hanya mengganti warna background-nya, atau mungkin hanya mengganti font-nya saja, itu kan di saya tidak terlalu sulit untuk diidentifikasi itu.
Karena kalau saya berurutan dari ini, oh ini punyanya si ini punya si ini. Walaupun memang saya tidak secara detail mengamati ini punya siapa, yang ditiru nih awalnya punya siapa, itu sebenarnya bisa dilihat dari nanti kalau saya urutkan timestamp-nya. Ya walaupun tidak 100% ya, timestamp menunjukkan bahwa misalkan timestamp-nya si siapa nih, Andi misalkan mengumpulkannya jam 12 gitu ya. Tapi misalkan Rido mengumpulkannya jam 12.30 misalkan. Bukan berarti apa yang dikumpulkan oleh si Andi itu bukan punyanya Riko, bukannya punyanya Riki gitu. Nah itu dia, itu yang jadi masalah ya. Makanya saya tidak berani berkesimpulan. Cuman saya menemukan intinya beberapa jawaban yang sebenarnya jawabannya salah, tapi oleh kawan yang lain karena itu dianggap, bukan dianggap ya dianggap benar, hanya diganti warna-warnanya saja, kemudian dikumpulkan lagi. Itu yang jadi masalah ya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, tolong praktek untuk copy paste, ganti warna, ganti nama, itu jangan lagi dipraktekkan di berikut-berikutnya ya. Cukup UTS ini saja dan cukup mata kuliah ini aja. Jangan sampai nanti kalau ketemu dosen yang tegas itu, bahkan nanti beliau nolkan ininya nilainya hanya gara-gara terindikasi bahwa itu di copy paste dari kawannya atau hanya ganti background, ganti warna flowchart, blok-blok flowchartnya aja, itu yang jadi masalah ya. Kemudian itu tadi terkait dengan flowchart. Karenanya nilainya masih, saya belum temukan yang bagus nilainya untuk di kelas ini. Karena memang belum selesai ya, bukan berarti tidak ada. Tapi karena memang belum selesai, saya memeriksa semua hasil, terutama flowchartnya. Jadi saya mengurutkan memang dari kelas yang awal dulu, kelas 46, baru kelas 47. Kemudian di jawaban yang soal penjelasan itu kan sebenarnya yang saya atau diinginkan adalah penjelasan dari rekan-rekan sekalian yang dibuat sendiri, tidak di copy paste dari materi yang sudah saya berikan, atau bahkan ada juga yang dari Google search hasilnya kemudian di copy paste masukkan situ. Yang pertama itu kan yang saya deteksi yang paling gampang adalah jumlah katanya. Karena orang copy paste biasanya tidak memperhitungkan lagi jumlah kata yang di paste ke jawabannya situ. Kebanyakan lebih dari 100 kata. Padahal yang diminta 100 kata. Itu artinya dengan jawaban sederhana aja, singkat gitu, padat, tidak perlu panjang lebar dan istilah orang Jawa ngalur ngidul gitu ya. Tapi jawabannya tidak jelas. Nah itu juga yang jadi masalah. Jadi kebijakan saya di situ nilainya tetap ada, tapi saya akan kurangi. Kalau dari kurang dari 100 maka nilainya jadi 8 untuk poin jawaban pertama ya. Begitu pula untuk jawaban yang nomor 2. Nah, kalau rekan-rekan sekalian perhatikan di sini ya. Ini juga memang saya tidak share screen-nya mati. Yang ini ya. Ini jawabannya hampir sama nih. Nih. Atau mana ya? Nah, ini juga. Atau mana ya? Nah, mungkin kelas yang sebelumnya tuh ada yang mungkin sama persis. Jadi hanya pokoknya paste jawab, kawan yang menjawab apa dikirimi lewat WA, di DM, kemudian di copy paste di situ. Kan gampang kan ya pakai web WhatsApp itu. Jadi di share di grup kelompoknya, kemudian jawabannya sama semua. Nah, kemudian file mentah Word-nya yang tadi, yang flowchart-nya itu hanya diganti warna-warnanya aja. Bentuknya sama, posisinya sama, hanya namanya yang diganti. Nah, itu yang saya khawatirkan akan berlanjut nanti ke mata kuliah yang lain, berlanjut nanti ke PKR, berlanjut nanti ke skripsi, berlanjut nanti kalau ada yang meneruskan ke S2, S3 gitu, berlanjut nanti ke tempat kerjanya, itu yang jadi masalah ya. Plagiarisme, copy paste asal tidak menyantumkan sumbernya. Yang parah itu copy paste, pokoknya apa adanya di copy situ. Salah benar tidak masalah gitu. Nah, ya walaupun itu resiko juga ya. Artinya nanti kalau misalkan itu tetap dipraktekkan, kemudian nanti kebetulan rekan-rekan sekalian berada di kampus yang cukup tegas ya, seperti misalkan UGM, UI, ataupun ITB, ITS, Undip, maka mereka tidak akan menoleransi yang model seperti tadi, yang plagiarisme gitu. Biasanya kalau misalkan itu terindikasi, biasanya kalau mereka mau
luluskan itu mahasiswa ya, mereka perlu mengecek plagiarismenya itu berkali-kali, atau bahkan si mahasiswanya diminta untuk menyampaikan dokumen bahwa itu adalah bebas dari plagiarisme. Itu juga yang jadi pertimbangan mereka untuk meluluskan seseorang. Jadi kalau misalkan ada pernyataannya juga yang di atas materai itu harus diberikan. Nah, di STIMEK Banjarbaru saya kira itu memang belum secara secara masif istilahnya diterapkan, tapi saya pernah melihat juga biasanya kalau di lembar pengesahan skripsi atau lembar pengesahannya si laporan PKL itu ada juga nanti skripsi terutama ya, yang ada pernyataan yang menyampaikan bahwa apa yang ditulis itu benar adalah hasil karyanya sendiri, bukan hasil plagiarisme. Nah, itu sekedar sekilas tadi. Untuk flowchart ini kebanyakan sementara ini yang saya nilainya hanya 15. 15 itu sebenarnya jawabannya salah, tapi karena tidak mungkin hanya tidak saya nolkan, itu nanti bermasalah ya dari rekan-rekan sekalian kalau saya nolkan nilainya. Jadi saya tetap beri nilai walaupun nilainya itu nilai untuk sekedar memberikan nilai jeripayah untuk mengganti tadi warnanya ataupun mengganti namanya, itu aja sebenarnya. Karena jawabannya juga salah ya yang diinginkan. Baik, ada tanggapan dulu dari apa yang sudah rekan-rekan sekalian kumpulkan terkait dengan UTS-nya. Mungkin ada yang menyanggah, Pak, kenapa nilainya sekian, kenapa gitu. Coba, silakan. Juanda mana Juanda nih? Juanda belum masuk? Oh, Juanda belum muncul nih kayaknya. Misalnya teman-teman saya kalau saya hide non partisipan ini akan hilang semua nih. Jadi hanya saya yang muncul nanti di tampilan sini. Ini kalau dosen yang lain mungkin yang meminta ini kalau yang tidak menghidupkan kameranya akan saya beliau katakan akan saya alpa gitu ya dia di presensinya. Tapi ya kasihan lah kalau tidak seperti itu. Biasanya kata beliau kalau sudah digitukan banyak yang membuka videonya. Ini saya minta respon audionya aja. Mungkin banyak yang mungkin masih mengantuk ya, atau baru bangun tidur, tapi enggak. Silakan, mungkin ada yang mau ditanggapi dari sini. Permisi Pak. Silakan. Ulun boleh tahu nilai flowchart dari ulun Pak? Nilai flowchart ulun Pak. Flowchart. Saya belum selesai ini semuanya, Riko. Belum selesai mengecek semuanya. Jadi saya tidak berani menyampaikan nilainya langsung gitu. Nanti kalau sudah selesai semuanya, akan saya kirimkan nilainya ke ke grup ya. Ya, mohon maaf nanti kalau yang lain bisa melihat nilai yang lain. Karena kalau misalkan saya minta lihat sendiri di sistem online itu kan tampaknya kalau saya belum kirim ke prodi, nilai itu tidak bisa sementara ini belum bisa dilihat oleh mahasiswa sebelum nanti selesai UAS, ujian akhir semester. Nah, itu dia. Mungkin nanti itu jadi masukan bagi prodi untuk mengubah sedikit algoritma ataupun query di aplikasi online itu untuk mahasiswa juga bisa melihat sambil jalan berapa nilai tugasnya, berapa nilai UTS-nya, berapa nanti nilai tugas mandiri dan nilai tugas berkelompoknya itu. Itu kan yang sementara yang belum ada di disiplin penilaian. Jadi saya belum bisa jawab Riko. Tadi saya tidak tampilkan apakah Riko termasuk yang sudah saya nilai UTS-nya apa belum. Ya, saya sekali lagi mohon maaf. Kalau belum ada ataupun tidak mau menanggapi, coba kita Tia mana Tia? Tia Anggra ini. Iya Pak. Gimana Tia? Kemarin kira-kira rasanya akan baguskah nilainya? Apakah seperti apa? Saya kalau tadi melihat dari hasil yang kawan-kawan yang sudah sempat saya periksa ininya hasil UTS-nya. Kira-kira gimana? Apakah memang belum pernah sama sekali membuat flowchart atau belum pernah diajari atau gimana? Jadi saya biar dapat masukan untuk okay. Sudah pernah diajari flowchart? Semester Sudah. Sudah ya? Sudah. Okay. Berarti saya tidak salah kira karena saya kira sudah pernah diajari. Saya hanya mengulang saja dan harapannya semuanya bagus ya. Tapi karena mungkin belum secara keseluruhan ya dipahami dari program yang kemarin sudah saya berikan. Jadi programnya diberikan. Nah,
kan sudah saya sampaikan waktu saya kuliah dulu itu tidak diberikan programnya. Programnya disuruh buat, flowchartnya disuruh buat. Dosennya hanya minta ini coba selesaikan kasus ini, buat flowchartnya, buat programnya, uji coba sampai nanti selesai. Itu zaman kami dulu itu Google rasanya tidak ada, atau yang ada itu baru Yahoo. Dan kalau misalkannya pun di search itu tidak akan ada yang men-share di mana-mana itu. YouTube belum ada. Jadi kalau sekarang itu kan saya tidak heran kalau misalkan jawaban kawan-kawan itu beragam dan bahkan sama. Kebetulan misalkan situs atau website yang di copy paste-nya itu sama yang keluar di hasil pencarian Google. Nah, tapi saya hanya mengingatkan saja, mudah-mudahan nanti itu bisa diperbaiki, tidak diulangi lagi. Nanti untuk nilai UTS-nya kita akan perbaiki dengan penugasan lagi biar nanti nilai UTS-nya tidak mentok sampai di situ. Karena kalau misalkan nilainya 10 ditambah 15 berarti kan 25 tuh. Nah, kasihan nanti kalau UTS mata kuliah saya anjlok semua nilainya. Jadi harus nanti kan ada penugasan untuk memperbaiki nilai UTS yang tadi kurang ya. Baik, saya kira itu dulu ya untuk terkait dengan bahasan pasca UTS di pekan lalu. Hari ini kita sudah akan coba masuk dulu. Saya masuk materi ya. Sudah saya share screen ini. Share slide juga terkait dengan LCD, Liquid Crystal Display. Nah, kalau tadi si Tia mungkin punya handphone itu sudah bisa jadi sudah Super AMOLED ya, LCD. Bukan LCD. Iya, tampilan di handphonenya. Iya Tia, kalau boleh tanya sekali lagi, handphonenya sudah pakai AMOLED atau Super AMOLED? Apakah masih pakai panel IPS atau pakai LCD? Tapi saya kira jarang nih pakai LCD. Mungkin sudah LED atau bahkan AMOLED. Ya, Tia? Pernah tahu kira-kira atau pernah mengetahui spek dari si kalau ya Tia sudah buka mikrofonnya. Silakan Tia. Belum pernah dilihat gitu sih Pak. Iya, coba nanti dilihat ya ininya ya. Spek dari si di kotak handphonenya itu coba dilihat. Biasanya itu key feature-nya atau fitur utamanya dari handphone itu bisa ditulis itu. Layar AMOLED sekian resolusinya gitu. Atau misalkan layarnya IPS dengan resolusi sekian, kemudian refresh rate-nya sekian, ada yang 30, ada yang 60, ada yang 90, ada yang 120, ada yang 166 Hz dan lain-lain ya. Nah, oke. Itu nanti ya, Fitriani mau menyampaikan sesuatu? Mikrofonnya sudah di-on kan? Ada Pak. Tadi terpicik. Nggak apa-apa, kepicik terus sampaikan aja. Jadi ini rekan-rekan sekalian, hampir semuanya kita belum pernah bertatap muka secara langsung ya. Jadi kalau nanti ketemu di jalan atau di mana, nanti kalau di mall enggak ya, saya jarang ke mall ini. Atau dimanapun nanti bisa jadi kalau kebetulan saya tidak menyapa, itu bukan berarti saya yang sombong atau apa. Tapi karena saya belum pernah melihat mukanya Riko itu yang mana. Ya, mukanya Riki itu yang mana? Mukanya Tia itu yang mana? Yang saya ingat itu mukanya Juanda mungkin ya. Karena ada satu mahasiswa kita dulu, mahasiswa Stimik Menyebut dulu yang mirip dia. Namanya Dodit kalau tidak salah. Jadi ini kebetulan si Juandanya tidak muncul nih. Karena ada halangan berhadir hari ini. Baik, kita lanjut dulu ya. Terima kasih yang sudah merespon tadi di bukan di chat ya, di audio chat ya. Baik, kita sudah di pertemuan sebelum-sebelumnya membahas terkait dengan mikrokontroler ini sudah cukup banyak ya. Termasuk di UTS kemarin itu ya, di hasil pertemuan yang ke-7 itu sudah juga dibahas dan biasanya saya sampaikan saya tidak membuat soal itu yang jauh-jauh dari materi yang sudah pernah disampaikan. Jadi kalau misalkan yang terakhir bentar mana ya. Nah, ini kan terakhir yang sebelum UTS kan ini. Materi inilah yang saya jadikan bahan untuk UTS. Nah, itu dia. Termasuk nanti kalau misalkan UAS itu bisa jadi nih ya, ini spoilernya lah istilahnya. Bisa jadi materi-materi terakhir yang saya sampaikan sebelum UTS, sebelum ujian akhir semester itu yang jadi bahan untuk ujian akhir semesternya. Itu biar tidak membuat mahasiswa itu belajar terlalu banyak bahan. Jadi cukup bahan-bahan yang terakhir-terakhir saja. Sebenarnya kalau yang idealnya memang harusnya dari awal. Karena namanya ujian akhir semester itu kan mengevaluasi keseluruhan materi yang pernah diberikan dari awal hingga akhir. Tapi karena terlalu banyak, itu yang buat soal juga pusing ya.
Dan kalau memeriksanya lebih pusing lagi. Kalau menilainya nanti hasilnya ternyata tidak sesuai dengan yang standar nilai baik gitu ya, itu juga akan bikin pusing dosennya. Itu akan pusing lagi, berikan tugas lagi atau berikan apa namanya revisi sih tidak ya, UAS itu jarang direvisi. Tapi biasanya saya hanya memberikan tugas tambahan kalau ternyata memang hasil UASnya itu belum terlalu bagus. Tapi mudah-mudahan sih saya berdoa mudah-mudahan nanti hasilnya bagus, jadi tidak perlu ada tugas tambahan lagi. Kalau tadi ini kebetulan UTS nilainya masih belum bagus, itu mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita sama-sama ya. Jadi juga saya mengevaluasi materi yang sudah saya berikan itu, mungkin cara penyampaiannya yang kurang pas atau mungkin karena memang kondisi daringnya ini yang membuat apa yang disampaikan itu tidak semuanya bisa diserap. Harapannya sih bisa diserap lebih dari 50% ya, 50% materinya. Kemudian lebih dari 50% mahasiswanya. Itu harapannya, tapi saya tidak berani menarget yang macam-macam. Pokoknya jalannya aja lah seperti itu ya. Karena ada suara hujan. Kayaknya suara semprotan mobil di tempat cucian mobil di tempat saya. Di tempatnya Fitria ini terdengar tidak suara semprotan mobil atau seperti hujan? Halo Fitriani? Ada terdengar suara noise tidak? Suara motor lewat itu, ada nggak? Kalau saya berbicara. Di Arabian kah? Di Fitriani. Ada nggak? Ada. Ada ya. Oh ya, berarti memang tidak sebagus itu anunya. Filter dari Zoom meeting ini kan sudah saya setting paling tinggi filter untuk noise cancellingnya ya. Baik. Nah, tadi kita sudah menyinggung LCD ataupun tampilan di handphonenya Fitriani, walaupun Fitriani apa Tia tadi ya, walaupun katanya belum sempat mengecek secara detail. Nanti coba dicek sampai kita nanti tahu itu si resolusinya berapa. Nah, LCD yang kita akan gunakan hari ini atau kita praktekkan ini atau yang saya tampilkan demokan ini, itu resolusinya hanya 32 dikali 35 titik. Jadi kalau satu layarnya itu menampilkan semua titik, jumlah titiknya hanya 35 dikali dengan 16. 16 itu dari mana? 16 itu dari 16 karakter yang bisa ditampilkan. 2 itu dari mana? 2 itu dari 2 baris. Jadi dia 2 baris, 2 kali 16. Berarti ada 32 karakter yang bisa ditampilkan secara sekaligus pada satu waktu ya. Kemudian 35-nya itu dari mana? Satu karakter itu bisa dibentuk dari 35 titik. 5 titik secara horizontal dan 7 titik secara vertikal. Nanti kita akan belajar dot matrix sendiri ya. Jadi si LCD ini itu punya dot matrix di dalamnya untuk satu karakternya. Nanti di modul Master Micro Arduino kita itu kita punya LCD 1 digit. Nah, itu nanti yang kita praktekkan. Mungkin tidak bisa dimasukkan banyak digit karena memang tempatnya terbatas ya di modulnya itu kemarin. Jadi hanya 1. Dan untuk memprogramnya sendiri nanti lumayan rumit ya. Jadi karena itu kita nanti belajarnya di akhir-akhir aja. Jadi yang gampangan dulu adalah LCD ini. LCD ini yang paling banyak digunakan. Saya juga sering menggunakan ini. Karena apa? Karena memprogramnya relatif lebih mudah. Karena apa? Karena di sini disediakan nanti headernya. Atau program yang kita tinggal panggil, kita tinggal pakai. Misalkan untuk nanti blinking itu tinggal panggil saja, panggil hidup matikan itu. Tidak perlu seperti kemarin itu kan harus menyeting delay atau harus menyeting macam-macam di itunya di program utamanya. Nah, itu agak ribet kalau kita membuat yang blinking display sequence kemarin. Scanningnya dulu baru blinkingnya agak panjang ya. Tapi itu sekedar atau sebagai dasar untuk kita memahami nanti bagaimana si LCD ini membuat sesuatu berkedap-kedip atau dia melakukan scanning. Jadi proses scanningnya tidak kita program secara manual karena dia sudah melakukan scanning secara integrated dari programnya. Jadi ada file-file yang sudah melakukan scanning. Istilahnya kita tinggal panggil program scanningnya, kita tinggal panggil program blinkingnya, kita tinggal panggil program untuk menampilkan angka dan huruf tertentu dan karakter yang lain ya. Ini jadi banyak ini karakternya. Bisa huruf besar, huruf kecil, kemudian angkanya juga bagus di situ tampilannya. Tidak seperti kaku ya, jadi agak lebih lebih fleksibel gitu. Nah, kemudian juga huruf-hurufnya nanti bisa dibuat macam-macam, termasuk kalau ada yang bisa membuat karakternya nanti
karakter huruf Arab ataupun huruf kanji gitu ya. Atau kalau bahasa Korea itu hurufnya huruf apa? Natasha. Kalau Jepang itu kan huruf kanji. Kalau Korea itu hurufnya huruf apa namanya sebutannya? Halo Natasha. Fitriani? Nggak tahu, Pak. Oke, berarti ya sama kayak saya berarti bukan penggemar Korea ya. Saya hanya ngetes saja tadi. Banyak yang penggemar drama Korea apa tidak? Sama berarti percaya saya tidak terlalu Hangul Pak kalau nggak salah. apa namanya Mas apa? Hangul. Hangul. Oke, baik itu ya. Itu tambahan pelajaran kita hari ini. Ada huruf Hangul. Nah, mudah-mudahan kalau saya tidak salah menyebutnya. Nah, kalau Jepang itu kan huruf kanji. Kalau kita hurufnya huruf apa ya? Huruf abjad gitu ya. Alfabet. Kalau bahasa si Inggrisnya alfabet, kita abjad. Baik, itu adalah tadi si display ini dengan resolusi sekian. Nah, ini dicari sendiri ya berapa ratus titik dari LCD ini resolusinya. Nah, untuk koneksinya sendiri dia punya sekitar kurang lebih berapa ya? 16-an pin yang kemudian kita bisa koneksikan ke sebentar. Ke Arduino-nya. Tapi nanti kita akan coba praktekkan yang nanti ada pelajaran yang terkait dengan bagaimana menggunakan LCD modul ini tapi juga hemat alhamdulillah pin dari mikrokontrolernya, karena mikrokontroler kita ini kan pinnya terbatas. Kalau pin digitalnya kemana ada 14 pin dan pin analognya ada 6, 0 sampai A5. Nah itu dia. Jadi karena keterbatasan pin itu, kalau kita menggunakan lebih dari satu perangkat, misalkan kita punya sensor, kita punya nanti LCD, kita punya nanti LED, kita punya tombol, maka nanti kalau sudah dipakai 16-16-nya ini oleh si LCD, itu tidak akan kita bisa pasangkan atau koneksikan perangkat lainnya lagi ya. Karenanya kita perlu nanti mencari solusi agar LCD-nya kita bisa gunakan, sensor yang lain kita bisa gunakan juga. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan tombol ataupun masukan yang lain untuk si Arduino-nya atau mikrokontrolernya itu juga masih bisa digunakan. Jadi kita efektif dari sisi kontrolernya, efektif dari sisi portnya juga ya. Nah itu, jadi itu yang kita harapkan nantinya. Nah kalau misalkan seperti ini kita hanya menampilkan saja. Karena yang jadi masalah kalau nanti kita membuat alat ataupun memprogram robot misalkan ya, menggunakan yang berbasis mikrokontroler, maka nanti kita tidak hanya terbatas hanya menampilkan saja, tapi kita bisa menerima macam-macam. Kita bisa nanti juga mengendalikan motor, kita bisa mengendalikan yang lain ya. Jadi itu yang jadi persoalan kalau nanti semua pinnya ini sudah habis digunakan oleh LCD. Nah ini ada 16-an pin yang sudah digunakan oleh LCD, bahkan lebih kadang-kadang ya. Kurang lebih 16 pin ini. Ini data pinnya. Untuk datanya sendiri itu ada 8, 0 sampai 7 ya. Kemudian ada ini powernya 5 voltnya. Ada lagi power yang lainnya ini. Ground ada 5 voltnya juga di sini. Ada 2 kali ground, ada 2 kali 5 volt di sini. Ada kontras kontrolnya, tapi biasanya kontras kontrol ini kalau di LCD kita sudah langsung dihubungkan ke ground ataupun VCC. Jadi dia tidak bisa di atik kontrasnya. Kadang-kadang ya, tapi kalau misalkan nanti dia terhubung ke pengatur kontrasnya itu menggunakan potensiometer misalkan, itu nanti bisa diganti-ganti kontrasnya. Nah kalau misalkan di handphonenya Mustafa itu kan biasanya minimal ada backlight ya, backlight kontrolnya mau auto ataupun mau manual. Jadi kalau misalkan di setting auto, pada saat kondisi cahaya di luar atau sekitarnya itu terang sekali, misalkan di luar rumah, maka itu nanti akan dia masuk ke mode full brightness atau full backlight ya. Nah itu dia. Kalau ini nanti kita bisa setting manual. Nah intinya di sini nanti kita bisa gunakan mode 4 pin dan mode 8 pin. Biasanya mode 4 pin yang kita gunakan ya. Tapi ya tetap 16 pinnya itu harus banyak memakan pin digital dan juga mungkin analog dari mikrokontroler yang kita gunakan. Nah, untuk menghemat pin ini
kita biasanya menggunakan sebuah modul tambahan ya. Jadi kalau yang terpasang di Master Micro Arduino modul yang kampus punya itu kebetulan tidak menggunakan modul tambahan. Jadi kalau kita memprogram untuk tampilan di LCD itu ya sudah bisa kita hubungkan nanti ke yang lain-lain. Kecuali mungkin ke pin analognya ya. Misalkan kita gunakan potensiometer di pin analognya, kemudian pin digitalnya semua untuk si LCD-nya tadi. Nah, itu dia. Itu yang jadi persoalan. Padahal ada juga nanti perangkat yang lain yang kita bisa hubungkan ke digital pinnya itu. Nah, untuk mengatasinya biasanya kita gunakan modul tambahan namanya I2C atau I2C. Saya dulu bacanya I2C maksud saya I2C I2C, tapi ternyata salah, bacanya harusnya I2C ya. Baik, dengan modul ini itu tadi yang 16 pin yang sekian banyak yang kita gunakan ini ya, itu akan menjadi seperempatnya nantinya. Jadi kalau kita gunakan modul ini, LCD yang tadi 16 pin dan memakan hampir semua pin digital, itu akan terreduksi menjadi hanya 4 pin. Jadi 2 pin untuk data, 2 pin untuk power. Powernya positif 5 volt, PCC itu kemudian ground, GND. Kemudian pin yang kita gunakan juga bukan pin digital, tapi pin analog. Namanya pin I2C pin ya. I2C pin. Mungkin sudah sempat saya singgung-singgung dulu. Nah, hanya saja mungkin di Master Micro Arduino, terutama di Arduino Uno yang ada di modul yang kita praktekkan atau perlihatkan itu tidak dibuat secara khusus untuk pin I2C-nya. Nah, tapi nanti di modul yang lain ataupun di Arduino yang lain, jenis lain, itu ada tersendiri dibuatkan sehingga kita tidak bingung lagi mencari pin analog yang mana yang terhubung nanti ke data, pin analog yang mana yang terhubung ke clock-nya. Ya. Nah, itu dia. Jadi kita akan nanti menggunakan pin pin A5 dan pin A4 kalau tidak salah. Jadi pin digitalnya betul-betul free dari nanti kita hubungkan ke LCD sini. Jadi LCD-nya tidak menggunakan pin digital sama sekali. Pin digitalnya bisa bebas digunakan untuk keperluan yang lain ya. Nah, kemudian nanti si I2C modul ini atau modul tambahan yang kita pasangkan di LCD-nya ini, LCD 16x2 yang kita praktekkan ya, itu nanti biasanya dibelinya terpisah. Dulu harganya lumayan mahal tuh. Kalau tidak salah 100-an berapa ribu. Waktu pertama kali beli itu ya, LCD-nya 50-an ribu, itunya 100-an berapa ribu, 125 kalau tidak salah dulu, 110 ribu. Itu jadi mahal sekali LCD-nya. Tapi memang kita sekali lagi untuk berhemat pin, kita perlu mengeluarkan dana yang besar. Tapi sekarang modul I2C itu tidak semahal itu lagi. Karena di pasaran itu banyak sekali dijual, mungkin beredarnya sudah cukup banyak. Akhirnya harganya bisa turun. Kalau tidak salah sekitar 25.000 aja lagi harganya sekarang. Sudah jauh ya turunnya, mungkin sekitar kurang lebih seperempatnya lah dari yang pertama waktu saya belikan untuk kampus ya dulu. Nah, jadi kampus punya modul ini. Nah, ini microcontroller dan atau Arduino yang dulu digunakan oleh kami untuk keperluan menghubungkan dia ke LCD yang tadi sudah ada I2C modulnya, dipasangi terpisah itu. Sudah saya solderi satu-satu. Saya solderi sendiri. Kemudian mahasiswa tinggal pakai waktu itu. Nah, ini pinnya yang digunakan hanya 4 pin. Ya, 4 pin. Nah, ini yang saya katakan tadi di di Arduino tertentu. Ntar saya ubah warnanya dulu ya. Nah, ini ada pin sendiri yang dipisahkan dari pin analog dan juga pin digitalnya oleh Arduino Dagu ini. Ya, jadi dia memisahkan sendiri pin untuk I2C-nya atau I2C-nya di sini. Ya, ada 3 baris I2C yang disediakan di sini untuk kita bisa gunakan secara bebas ya, mau menghubungkan apa saja, mau menghubungkan LCD, mau menghubungkan sensor atau mau menghubungkan yang lain nantinya. Dan sekali lagi ini lebih hemat pin. Karena dia hanya mau menggunakan 2 pin, pin A4 dan pin A5. Dan itu bisa paralel nih ya. Paralel nih. A4 A5-nya digunakan untuk perangkat di sini kebetulan hanya 3 perangkat yang bisa dihubungkan. Sebenarnya kita bisa hubungkan banyak ya.
nanti dengan apa namanya modul tambahan kita bisa paralel lagi si I2C pin-nya ini untuk menghubungkan perangkat yang lebih dari 3 ya. Nah, hanya saja nanti karena misalkan kita menghubungkan lebih dari satu, bukan lebih dari satu ya, satu pun kita perlu nanti alamat dari I2C modulnya. Jadi kalau misalkan si handphonenya si Fitriani dengan handphonenya Tia itu sama merek, sama tipe, harganya hanya beda 10.000 misalkan, beda toko belinya. Tapi karena si Tia punya nomor sendiri, si Fitriani punya nomor sendiri, si Mustafa punya nomor sendiri, walaupun 3 orang ini misalkan handphonenya sama, maka kalau saya meng-SMS ke Mustafa tidak akan nyasar ke Fitriani, tidak akan nyasar ke Tia gitu. Karena saya sudah menjapri Mustafa gitu. Mustafa ini apa namanya? Tolong ini misalkan, atau nilainya ini. Nah, itu ya. Atau terkait dengan bimbingan misalkan. Jadi kalau misalkan saya menjawab hasil konsultasinya Mustafa dan atau Tia dan atau Fitriani itu tidak akan ketukar. Karena apa? Masing-masing punya alamat. Nah, termasuk juga perangkat jaringan itu kan punya alamat sendiri namanya MAC address. Coba aja kalau nanti ingat-ingat lagi pelajarannya Pak Boy ataupun Pak Ruslan itu, ataupun dosen lain yang mengajar jaringan atau Pak Hugo, maka masing-masing perangkat yang jaringan WiFi access point ataupun misalkan LAN hub ataupun misalkan WiFi modulnya di laptop kita itu punya alamat MAC address sendiri-sendiri. Nah, itu kalau misalkan dialamati tidak akan nyasar ke perangkat yang lain. Termasuk tadi sekali lagi I2C modul ini. Nah, ini contoh tulisannya ya. Ini sekarang kita masuk ke alamatnya. Alamatnya ini dia unik ya masing-masing ya. Punya alamat sendiri-sendiri. Misalkan alamatnya 0x20 atau 0x27 atau 0 nanti 3E atau 02F. Nah, dia pakai kode heksadesimal ya nih. Jadi kalau misalkan ini 027 itu duanya itu 27-nya itu sendiri-sendiri satu byte sendiri. Jadi 27 ini 8 bit, 2-nya 8 bit, 7-nya 8 bit. Jadi nanti 2 ini bisa dari 0 sampai F, 7-nya ini juga dari 0 sampai F. Dan masing-masing I2C modul ini tidak akan sama anunya alamatnya. Hanya saja dulu waktu pertama kali beli ini itu saya agak kesulitan ya mengetahui alamatnya I2C modul. Pada saat di program itu juga tidak tampil. Ini apa ya kok tidak tampil? Bingung saya. Ternyata dia perlu kita tahu alamatnya berapa untuk nanti kita bisa memprogram ke I2C modul mana yang kita gunakan. Misalkan nih nanti si Ahrija punya I2C modul dan praktikum praktikum di rumah gitu ya. Nanti I2C modulnya punya kampus beda lagi alamatnya. Atau si Fitriani praktikum I2C modul A di kampus. Nanti kan dia bisa jadi tidak lagi menggunakan modul yang A, bisa menggunakan modul yang C, bisa menggunakan modul yang M misalkan. I2C modulnya maksudnya ya. Jadi alamatnya beda-beda tuh. Karenanya sebelum menggunakan itu biasanya kita perlu melakukan scanning. Dulu saya perlu mencari tahu bagaimana melakukan scanning alamatnya itu. Ternyata di arduino.cc di website Arduino itu disediakan. Jadi tinggal kita download, kemudian nanti kita koneksikan I2C modulnya ke laptop, ke microcontroller ya. Kalau misalkan si I2C modulnya sudah tersolder ke LCD-nya, maka tidak masalah, tinggal kita hubungkan saja, nanti dia akan nyala LCD-nya, tapi tidak menampilkan karakter apa-apa. Nanti kita akan lakukan scanning dulu dari Arduino IDE-nya. Jadi intinya ada program, kemudian programnya itu kita uploadkan atau kita masukkan ke microcontroller, nanti microcontroller akan melakukan scanning, kemudian dari hasil scanningnya itu dia komunikasikan secara serial ke laptop. Jadi perlu diingat-ingat ya anunya ya, algoritmanya. Bukan algoritma, metodenya. Jadi kita menguploadkan program untuk scanningnya atau scannernya itu ke microcontroller. Bukan nanti dia bukan jalan di laptop, tapi jalannya di microcontrollernya tetap. Nanti microcontroller akan menginformasikan hasil proses scanningnya itu alamatnya berapa ke laptop melalui serial port. Nah, makanya nanti kita akan menggunakan serial monitor untuk kemudian melihat alamatnya berapa. Ya. Baik, ini contoh modul I2C yang sudah dipasang dan disolder ke LCD. Ini LCD bagian belakang ya. LCD bagian. Kalau LCD bagian depan itu kan tampilan layarnya tadi.
Betul, bagian belakang itu ada chip segala macam di dalamnya, ada komponen-komponen elektronik, dan sudah saya solder di sini di gambar ini dengan I2C modulnya ini. Ini sudah saya solder. Solderannya ini ada 16 pin yang sudah saya solderi di sini. Nah, kemudian ini konektornya kita menggunakan kabel. Ada 4 pin ya, ground, kemudian PCC, kemudian ini SDA, ini untuk datanya serial data, singkatannya. SCL itu serial clock-nya. Nah, terhubung ke nanti si master micro Arduino pin A4, A5 dan juga GND dan PCC. Di situ ya. Nah, sudah saya tulis di sini. Nah, kemudian kita akan ya ini sudah penjelasan tambahannya aja ya. Nanti serial clock-nya itu ada di pin A5 di microcontrollernya, jadi Arduino-nya, kemudian datanya di A4. Kemudian kita lihat ini pin analognya di situ ya. Kalau kemarin pin digital itu kan dari 0 sampai 13, maka ini pin analognya ada di sebelah. Kalau kita lihat gini ya, ini sebelah kirinya ya, sebelah kiri. Pin A0 sampai pin A5. Atau ada 6 pin untuk analog. Nah, kalau nanti kita menggunakan Arduino yang lain, harus kita identifikasi pin A5 dan pin A4-nya ini yang ini ya. Itu ada di sebelah mana? Nah, tapi kita harus cari tahu dulu pin analognya ada di mana. Baru kita identifikasi A5 dan A4-nya ada di mana. Nah, kalau ground PCC-nya kan ada di sini. Ini ground, kemudian PCC-nya ini 5 volt kalau tidak salah. Nah, ini 5 voltnya, ini ground-nya. Atau ini ground-nya juga boleh. Sama ya. Nah, ini untuk pin-nya. Kemudian kita akan melakukan upload programnya. Kita tadi sudah unduh ya programnya itu. Tidak perlu pusing-pusing lagi. Kita melakukan scanning, cukup diunduh saja, diupload ke microcontrollernya, kemudian kita jalankan. Kemudian kita lihat di serial monitornya, nanti akan kelihatan. Dia akan menunjukkan angka atau huruf apa dari si I2C modulnya. Jadi sekali lagi disclaimer-nya atau informasinya bahwa ini pada saat nanti kelihatan ya nih di serial monitor itu ini sudah terhubung ke modul I2C-nya. Nah, ini sudah dicek, dia sudah terhubung ke komportnya. Arduino-nya digunakan di 9 Milano. Itu Arduino Dagu tadi di Arduino IDE dia terdeteksinya di atau kompatibel dengan D9 Milano. Tapi di fisiknya dia tertulis Arduino Dagu. Mikrokontrolnya 168 ya, ATmega 168. Nah, ini proses upload, sudah saya pencet uploadnya itu. Kemudian kalau sudah dia akan terprogram atau terunduh atau teruploadkan ke mikrokontrollernya, baru nanti kita akan lihat di serial monitornya. Jadi sekali lagi tadi metodenya diupload, kemudian selesai, itu pasti bingung kalau yang tidak memperhatikannya. Mana ya alamatnya yang tadi katanya sudah di scanning. Nah, kita perlu membuka nanti serial monitor. Serial monitor ini adalah hasil komunikasi kita atau tampilan komunikasi kita atau interface ya lebih tepatnya komunikasi serial kita antara laptop ke microcontroller. Nah, saya juga sudah pernah menggunakan serial port ini dari laptop ke microcontroller untuk mengendalikan robot ya. Jadi robotnya ditempatkan laptop di atasnya. Mungkin kalau dia melihat di di YouTube channel saya itu ya. Nah, ini alamatnya ya, 20 atau 0 kali 20. Bukan 20 kali 0 terus 0 aja enggak. Ya, maksudnya 0 kemudian cross atau kali 2 0. Nah, itu ya, itu alamat dari I2C modulnya. Oke, kita terus lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, Mustafa silakan. Yang di saya ini tampil Natasha. Natasha mana Natasha? Oh, yang sedang hidup ininya Swandi ya. Arfi. Oh, Juanda. Dirimu baru masuk, Juanda. Tadi saya cari-cari mana nih Juanda nih. Saya tidak sadar bahwa dia mungkin agak telat sedikit. Tapi alhamdulillah masih muncul di sini. Arfi? Pak izin bertanya Pak. Iya, silakan. Pin analog sama pin digital tuh apa bedanya Pak? Ya. Yang lain bisa jawab, Juanda? Arfi, Swandi? Bedanya gini.
Kalau misalkan digital itu dia hanya menampilkan atau memberikan intinya dia kan I/O ya. I/O itu kan bisa input, bisa output. Kalau dia menerima input, maka inputnya juga data digital. Data digitalnya di situ yang dimaksud adalah data berupa biner ya. Biner itu bisa 1 dan 0. Kalau fisiknya tegangan positif, tegangan 0 gitu ya, tegangan tidak ada tegangan. Kalau di Arduino itu bisa 0 itu sebagai 0 tegangan, 0 volt, kemudian 1 itu sebagai 5 volt. Nah, itu digital. Jadi digital itu 0 volt atau 5 volt. Gitu ya. Bisa dipahami dulu sampai situ, maka itu yang dimaksud dengan digital. Dan kalau di program kita itu high atau low gitu. Atau 0 dan 1. Tapi di program kita kan yang kita sudah praktekkan itu low high gitu. High itu adalah 1, low itu adalah 0 gitu. Nah, kemudian kalau di analog itu bisa tidak harus 0 dan 1, bisa setengah, bisa 1/4, bisa 0,35, bisa berapa gitu. Jadi tidak mesti kalau istilahnya itu tidak mesti bilangan bulat ya. Dan bilangan bulatnya itu kan fix itu di digital itu 0, 1 saja. Tidak bisa setengah, tidak bisa. Kemudian 1/4 tidak bisa. Nah, kalau di analog itu bisa seperti itu. Nah, itu bedanya. Jadi kalau misalkan kita nanti memberikan data itu melewati pot analog, maka datanya itu tidak harus 0 dan 1. Bisa nanti berupa resistansi, bisa berupa nanti kapasitansi, bisa berupa yang lain ya, misalkan nilai intensitas cahaya. Itu intensitas cahaya biasanya dikonversi oleh sensornya menjadi resistansi. Nah, jadi kalau misalkan sensor cahaya itu biasanya dihubungkan ke pin analog itu, maka nanti kita bisa baca nilai yang terbaca itu berapa resistansinya, 100, 200 atau berapa ya. Kalau misalkan itu kita juga menggunakan pin analog untuk membaca nilai suhu misalkan ya, maka nilai suhunya itu bukan suhu berapa derajatnya, tapi nilai resistansi dari sensor suhunya. Misalkan resistansinya kalau kita ukur suhunya itu 10 derajat misalkan ya, maka nilai resistansinya bisa jadi nanti 500. Kalau misalkan kita nanti beri atau dia menangkap nilai suhu sekitarnya itu 100 derajat, maka nanti nilai resistansinya bisa jadi misalkan 2000 gitu ya. Itu tidak mesti. Nah, nilai itu yang kemudian nanti kita bisa konversi jadi nilai suhu, nilai berat atau nilai apapun gitu ya yang tergantung dari sensornya. Jadi kalau saya menjelaskan detailnya seperti apa, saya menjelaskan contohnya. Gitu dia. Siapa tadi? Arija yang bertanya ya. Ulun, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami juga untuk kawan-kawan yang lain. Baik, kita lanjut lagi. Ini adalah contoh untuk kita menampilkan tulisan di LCD I2C yang sudah, maksudnya LCD yang sudah dipasangi I2C modul. Jadi LCD yang saya contohkan di sini LCD yang bukan terpasang di modul master micro Arduino kita, tapi modul LCD yang terpisah. Itu yang dulu juga dipraktekkan tadi sudah saya perlihatkan ya. Tapi mikrokontrolnya kita menggunakan yang di master micro Arduino modul. Jadi Arduino Uno menjalankan atau menampilkan tulisan di LCD yang sudah ada I2C modulnya. Nah, agak membingungkan ya, tapi nanti lihat saja deh di demo videonya. Itu biar lebih jelas. Yang pertama kita akan melakukan inisialisasi dan kita akan menggunakan ini namanya header ya, wire.h. Kemudian kita akan juga gunakan dengan kata-kata include di sini ya. Include ini nanti kita menggunakan file header LCD crystal kemudian underscore i2c. Nah, nanti kalau misalkan modul file ini tidak ada, maka pada saat kita upload atau kita jalankan programnya untuk kemudian dia mengunduhkan atau menguploadkan programnya ke microcontroller itu akan ada error. Kenapa? Karena file ini tidak ada. Maka untuk nanti kita bisa menggunakan, kita perlu mendownload atau mengunduh file ini dulu dan dimasukkan di folder Arduino-nya. Nah, termasuk juga ini. Tapi kalau wire kalau tidak salah sudah ada itu. Nah, kalau misalkan nanti pada saat kita melakukan programming ini ternyata tidak langsung bisa ke-upload atau program tidak jalan, bisa jadi file-file ini yang tidak ada.
Tapi seingat saya bisa jadi nih ya di versi-versi Arduino yang terbaru sekarang, Arduino IDE ya, Arduino IDE itu yang terbaru sekarang mungkin ada yang 2.0 atau 2 titik sekian, itu sudah bisa jadi sudah include ini file-filenya. Makanya kalau di-download itu atau diinstalasi dia memakan space cukup banyak karena header-header ini sudah include di dalamnya. Nah, kemudian kita akan melakukan inisialisasi sebuah variabel. Nah, ini variabel ya, ingat ini. Namanya variabel LCD. Dan hurufnya kita tulis atau dibuat LCD huruf kecil semua. Kalau nanti mau dibuat LCD Juanda itu boleh, atau Juanda LCD boleh, atau Juanda Ahrija di sini boleh, atau Juanda LCD-nya Hafiz boleh di sini. Jadi asal konsisten aja, nanti dipanggil jangan sampai punya Juanda dipanggil oleh Hafiz, nanti bingung ya ininya. Programnya mesti akan ada pesan error bahwa ada variabel yang tidak terinisialisasi di sini ya. Nah, jadi kita menggunakan variabel LCD, tipe datanya adalah liquid crystal underscore iris I2C. Karena kita tadi sudah menggunakan headernya ini otomatis jadi seperti tipe data ya. Nah, tipe data kemarin kan ada integer, byte, ada boolean, ada long integer, ada karakter misalkan. Nah, ini tipe data dari variabel LCD itu adalah ini. Liquid crystal underscore I2C. Nah, ini. Kemudian ini alamatnya tadi kita sudah lakukan scanning, misalkan 020 atau 0 cross 27 dan seterusnya. Nah, ini settingan untuk LCD 2x16. Mohon maaf ini salah nih. Harusnya 0x20 atau 0x27. Karena ada dua alamat yang tadi di scanning ya, atau yang sudah pernah saya scanning di proses membuat slide ini, maka ada yang 20, ada yang 27. Yang ketulis 2 nih, 207 padahal 27 ataupun 20. Jadi kemudian nah, ini di setup. Kita hanya akan menampilkan sekali nih ya. Jadi void setup ini program yang oleh microcontroller dijalankan sekali, tidak berkali-kali. Kalau yang berkali-kali nanti di void loop. Makanya nanti kalau misalkan ujian akhir itu akan bisa jadi ada pertanyaan yang mana dari program ini yang kemudian dijalankan sekali. Hanya yang ada di nanti folder prosedur setup ini ya. Nah, di sini. Ini dijalankan sekali aja, tidak berkali-kali. Nanti kalau yang mau berkali-kali di void loop ini ya. Nah, baik, saya ulangi lagi. Di sini kita akan melakukan inisialisasi ya di void setup. Jadi sekali aja cukup inisialisasi, itu tidak perlu berkali-kali. Kemudian kita akan mencoba menampilkan tulisannya ini ke LCD dengan yang pertama ini menghidupkan backlight-nya dulu. Kalau misalkan backlight-nya mau dimatikan juga bisa ya. LCD backlight-nya ini tidak perlu dimasukkan atau dijadikan komentar saja. Maka nanti backlight-nya akan mati. Nah, ini ya. Tapi ya kita perlu bekerja keras matanya untuk melihat tampilannya karena tidak dibantu dengan penerangan backlight LCD-nya. Nah, kemudian kita lakukan set cursor karena kita ingin menulis tulisannya itu tadi. Bukan ya, tulisan ini nanti ada tulisan kuliah daring gitu. Ini kuliah daring ini bentar. Nah, ini ada tulisan kuliah daring dan kita ingin menulisnya dari posisi paling kiri dan di baris atas gitu ya. Karena ada dua baris, baris atas dan baris bawah. Baris atas itu disebut baris ke-0, baris bawah itu disebut baris ke-1 ya. Nah, ini kemudian kalau kita ingin menulis dari posisi paling kiri, kemudian baru ke kanan sampai nanti habis tulisannya itu, habis hurufnya maksudnya, maka kita perlu menyeting ini 0. 0 ini barisnya, baris pertama. Kemudian 0 yang kedua ini adalah posisi karakter paling kiri. Nah, kalau dia nanti ada 16 karakter, maka posisinya itu dari 0 sampai 15. Jadi kalau misalkan Juanda ingin menulis atau Arfi ingin menulis dari posisi tengah-tengah, itu harus dilihat posisi tengah-tengah itu nanti harus mulai dari mana ininya karakternya. Paling kiri 0, kemudian ke kanan geser ke kanan 1 karakter, 1, 2, 3, 4 sampai nanti 15. Jadi karakter paling kanan dari tampilan LCD itu adalah berada di posisi karakter ke-15 ya. Nah, kalau misalkan kita ingin menampilkan tulisan kuliah daring, maka kita tinggal atau cukup membuat perintah LCD, tadi variabel kita ya LCD. Kemudian ini perintah cetaknya,
print, kemudian isinya apa? Isinya adalah kuliah daring dalam double apostrof ya. Double tanda kutip ini di tanda kutip yang ini. Untuk yang pertama yang ditampilkan adalah yang di antara double tanda kutip ini. Nah, nih, ya. Jangan lupa titik komanya ini di sini. Nah, kemudian baru kita set kursor lagi di posisi yang bawah. Sebenarnya bawah ya. Oh, mohon maaf, ini tadi karakternya itu ada di sini. Karakternya ada di sini. Kemudian ini barisnya, mohon maaf, kebalik saya. Barisnya ini baris kedua, ini karakter paling kiri tadi ya. Oke. Kemudian kita mulai menulis microcontroller dari posisi paling kiri dan apa namanya? Barisnya baris kedua ya. Karena baris pertama tadi dari LCD itu 0, baris keduanya adalah 1. Nah, di point loop-nya kita tidak menampilkan apa-apa sama sekali. Jadi tidak ada program yang diulang-ulang, tidak ada program yang dijalankan, tapi karena kita sudah melakukan inisialisasi dan menjalankan program dan kita masukkan di point setup sini, tampilan dari tulisan kuliah daring microcontroller-nya akan tetap ada di LCD-nya walaupun kita tidak memasukkan apa-apa di point loop sini. Ini program utamanya ya. Coba lihat, program utamanya kan kosong melompong gitu. Kosong tidak ada sama sekali isinya. Baik, sambil diinterupsi ya kalau ada yang mungkin perlu ditanyakan. Tadi sudah saya rekam ya. Bentar ya. Oke, sudah recording. Nanti tidak ada dokumentasinya. Nah, ini tadi tampilannya ya. Tampilan pada saat sebelum kita program dia kosong blank gitu. Ini saya hidupkan videonya. Nah, ini. Nah, jadi sekali lagi tadi master micro Arduino-nya kita gunakan tidak digunakan karena LCD-nya saya menggunakan LCD eksternal. Dari master micro Arduino yang digunakan hanya Arduino Uno-nya saja, mikrokontrolnya aja ya. Nah, ini tadi isinya sama persis seperti yang tadi sudah saya perlihatkan di slide. Ini proses uploadingnya. Jadi di point loop-nya itu lihat ya, tidak ada program sama sekali. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di 4 pin tadi dari microcontroller A5 dan A4 itu terhubung ke sini, termasuk juga PCC dan ground-nya. PCC dan ground-nya diambil dari sini master micro Arduino yang juga sudah terhubung ke PCC dan ground. Ini tulisannya tadi di baris pertama kuliah daring sama persis ya. Kalau kita ketik huruf besar dia akan huruf besar, kalau kita ketik huruf kecil dia akan huruf kecil. Kemudian microcontroller-nya juga di sini di baris kedua sudah juga tampil atau muncul di sini. Baik, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan ataupun disampaikan? Ada? Ini jam 11.28. Baik, 2 menit lagi ya. Ya, bentar kita lihat ada yang ngecat. Nah, dia backnya bisa diganti-ganti. Yang ini kebetulan backlightnya kan warnanya putih biru ya. Biru ya, backlightnya berarti ini biru. Tulisannya warnanya putih. Nah, ada juga yang dijual dulu ya. Dulu backlightnya warnanya hijau, tulisannya warnanya hitam. Nah, ada juga yang warnanya backlightnya kuning, tulisannya warnanya putih apa hitam, saya lupa itu. Tapi kalau diganti-ganti saya belum ketemu, belum pernah beli maksudnya LCD ini yang RGB. RGB itu maksudnya backlightnya bisa berwarna-warni merah, hijau ataupun biru. Nanti bisa jadi ada ya di luar sana yang dijual ya. Saya belum pernah beli yang model warna-warni backlightnya. Mungkin ada yang tidak suka warna biru, lebih suka warna yang lain, itu bisa jadi nanti dicari ya. Nah, terlepas dari itu semua, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti kalau misalkan mau beli itu silahkan dicari ya. Tapi yang dijual di pasaran itu kebanyakan adalah yang warnanya hijau dan atau biru ataupun putih ya. Yang merah itu saya belum pernah juga beli. Bisa jadi ada ya. Baik, itu tadi menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya lanjutkan dulu karena waktunya terbatas ini. Nah, sekarang kalau misalkan ada yang penasaran juga ya, Pak, kemarin kalau si Seven segment display itu kan bisa kedap-kedip tuh. Masa LCD tidak bisa kedap-kedip tampilannya? Kita bisa tampilkan kedap-kedip. Tampilan kedap-kedip ini nanti banyak gunanya ya. Misalkan kalau terjadi sesuatu di alat kita, kemudian kita perlu menyuri perhatian dari si user ataupun penggunanya, maka kita bisa tampilkan kedap-kedip. Atau misalkan nanti hasil pengukuran suhunya di atas rata-rata ya, atau di atas yang seharusnya atau di atas ambang batasnya, maka kita bisa buat nanti tulisan di karakter di nomor karakter tertentu di baris mana itu berkedap-kedip. Jadi kalau ini kan berkedap-kedipnya kan semuanya kan. Nah, nanti PR-nya kita bagaimana membuat tulisan daringnya aja misalkan yang berkedap-kedip.
yang kuliah mikrokontrolnya itu tidak berkedap-kedip. Bisa tidak? Nah, itu jadi pertanyaan ini. Jadi pertanyaan besar juga ya. Bukan besar sih. Pertanyaan yang tampaknya sederhana tapi rumit juga kalau nanti dicari caranya ya. Nantilah kita cari tahu sama-sama ya. Nah, kalau misalkan kita ingin menampilkan seperti yang tadi ya, kedap-kedipnya itu semua tulisannya berkedap-kedip seperti apa? Caranya adalah sama seperti tadi ya. Ini inisialisasinya tetap sama. Proses inisialisasi di prosedur setupnya juga sama. Hanya saja kita akan tambahkan sesuatu di void loop-nya. Kalau tadi kan void loop-nya kosong melompong gitu ya, tidak ada. Mungkin Suwandi melihat tadi tidak ada sama sekali baris program yang ada di void loop-nya. Sekarang kita tambahkan. Nah, kalau di display seven segment itu kan agak ribet ya. Agak panjang urusan untuk proses scanning, proses blinking itu agak panjang. Scanningnya aja mungkin kita bisa belum sepenuhnya memahami, ditambah lagi blinkingnya yang menjelimet. Kenapa harus seperti itu kemarin? Dan sudah ditanyakan lagi di ujian tengah semester. Nah, kalau di sini agak lebih simple ya. Kenapa? Kita tinggal pakai saja. Karena yang melakukan itu semua adalah si header-nya. Jadi di LCD sini ada jadi dia sudah menyediakan perintah-perintah yang kita bisa panggil. Seperti tadi misalkan backlight, init, print, set cursor, kemudian di sini kita ada tambahan lagi no display. Nah, kalau misalkan variabel si LCD kita tadi ya, LCD ini tadi kan bisa diganti-ganti nih, misalkan Swandi LCD atau LCD Juanda atau LCD Natasha misalkan, atau LCD si Amin atau LCD-nya Ilmi, semuanya saya sebut nih ya, kepanjangan. Nah, kita tinggal misalkan kalau ingin mematikan tampilan keseluruhan tulisan yang ada di LCD, kita tinggal panggil saja LCD kemudian dot no display, kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, ini akan mematikan si semua tampilan di LCD-nya. Tulisannya ya, karakternya di blank gitu, dihilangkan semua. Seolah-olah tidak ada tulisan sama sekali. Nah, kalau kita ingin tadi membuatnya berkedap-kedip, maka kita cukup mendelaynya selama, kalau sementara ini contohnya setengah detik ya, 500 milisecond. Kalau misalkan mau di delay lebih cepat ataupun mau lebih lambat, silahkan nanti ya dicoba saja. Kemudian untuk menampilkannya kembali, tulisan yang tadi kita sudah buat dan inisialisasi di void setup sini ya. Jadi ini tulisannya tetap ada di memorinya. Kita hanya merekayasa dia ditampilkan atau tidak ditampilkan. Ini untuk tidak menampilkannya, kemudian di delay selama setengah detik, kemudian kita tampilkan lagi selama nanti setengah detik ya. Jadi kita tampilkan selama setengah detik, sudah selesai. Sekali lagi karena ini program berada di void loop, maka dia akan terus-menerus dijalankan selama powernya masih ada. Atau selama Swandi memberikan power di microcontroller dan juga LCD-nya. Tapi kalau misalkan di LCD-nya dimatikan powernya atau di microcontroller-nya dimatikan powernya, maka tidak akan jalan program yang ada di void loop ini, atau tidak akan diulang-ulang. Nah, tampilannya seperti tadi ya, seperti yang tadi sudah kita contohkan di sini tadi di slide sebelumnya. Nah, ini. Oh, mana tadi? Nah, ini ya. Nah, tadi kan pertamanya dia mati dulu. Hidup, mati, hidup. Nah, kira-kira seperti itu. Nur Sejati mungkin kalau ada yang mau ditanyakan? Nur? Mikrofonmu sudah kebuka. Ilmi? Bahrul Ilmi? Oke, Nur Sejati. Baik, karena waktunya sudah habis, saya teruskannya nanti aja ya. Ini kita sudah lewat 4 menit. Untuk terkait dengan push button ini, itu jadi PR atau jadi nanti bahan. Nanti slide ini tetap saya berikan. Saya kirimkan insya Allah ke grup. Nanti bisa dipelajari dulu sebelum nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Silakan, Nur. Mereka? Juanda? Cukup? Oke. Nah, kalau cukup, saya kira nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Karena ini pertemuan minggu depan itu libur Lebaran. Jadi saya pun
secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan baik yang terjadi di hari ini ataupun di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan kalau bisa di pertemuan-pertemuan berikutnya juga kalau saya berbuat banyak salah itu mohon dimaafkan ya. Direlakan kalau ada sesuatu yang mungkin tadi saya agak memaksa atau apa gitu ya mencari jawabannya, itu mohon dimaafkan. Bukan bermaksud apa-apa tapi hanya untuk mencari kejelasan saja. Nah, kalau misalkan ternyata sementara ini nilai UTS-nya masih juga belum bagus, nanti akan kita adakan penugasan untuk menambah nilai UTS-nya. Yang belum UTS nanti tolong dipantau terus di grupnya untuk kemudian saya berikan link ujian tengah semester susulan ya, biar nanti tidak kosong nilainya. Tapi nanti saya tidak akan adakan ujian tengah susulan untuk kedua kalinya ya, cukup sekali saja. Nanti dikerjakan di situ. Kemudian nanti kalau misalkan merasa rasanya akan lebih baik saya juga mengerjakan tugas tambahan untuk menambah nilai UTS, kerjakan dua-duanya. UTS susulannya dikerjakan, kemudian penugasan untuk penilaian tambahan UTS-nya juga dikerjakan. Jadi itu pesan saya di kawan-kawan yang belum UTS dan yang sudah UTS tinggal mengerjakan tugas tambahannya aja. Walaupun saya belum selesai memeriksa, jangan-jangan nanti nilainya bagus, lebih banyak yang bagus itu ya daripada yang masih kurang tadi. Tadi kan saya hanya mungkin meriksa baru 5-10 orang lah untuk kelas 47 ini. Karena cukup banyak harus mengamati satu-satu juga dari flowchart yang dikirimkan. Baik, saya kira itu ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir, yang sudah merespon, terutama yang sudah membuka dari awal sampai akhir ini mikrofon dan juga video kameranya. Saya kira itu dulu. Kita berdoa sama-sama mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, tidak kurang satu autu pun. Di pertemuan berikutnya kita akan dipertemukan lagi. Termasuk juga dipertemukan di Ramadan tahun berikutnya sampai seterusnya ya. Dan juga di lebaran-lebaran berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Berjalan juga, Pak. Oke, sama-sama berlaan semua lah.